Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel dalam pembelajaran aplikasi lemburan otomatis. Ini pembelajaran ini dikarenakan ada seorang yang nonton di YouTube. Dia bertanya dan merequest untuk dibuatkan sebuah aplikasi lemburan secara otomatis. Nah, langsung saja saya akan buatkan. Di sini saya sudah masuk di Microsoft Excel 2016, sama saja 2000 berapapun. Langsung aja di sini ini kita kasih nama database, DB database aja deh. Database gitu ya. Terus lagi keduanya di sini ada ketentuan. Terus lagi ketiga ini adalah apa ya? Data pegawai. Tiga dulu deh ya. Nah, kita masuk ke database. Database itu isinya apa saja sih ya? Isinya ya rekap lembur secara acak-acak intinya. Saya sudah buatkan, coba deh. Kita copy paste saja. Nah, atasnya saja ya. Langsung kita jelaskan nanti. Kita sesuaikan dulu. Nah, oke. Kemudian jabatan mungkin agak gede, nama juga, bulannya juga, tanggal hari apa lagi, start mulai, start selesai, dari selesai ya, terus ada durasi, jumlah jam, menit, apa menit. Di sini ada nomor. Nomor ini ya nomor urut ya. Terus lagi bulan. Nah, ini adalah bulan, hanya bulannya saja ditulis dengan menggunakan apa namanya? Ditulis dengan menggunakan teks ya. Misal Agustus gitu ya. Namanya siapa aja sih yang lembur pada hari itu gitu ya. Misal Hidayat. Untuk nama nanti kita cari di sini. Kita masuk ke tanggal saja, tanggal kapan ya? Sekarang aja kali ya. Lemburannya dari hari ini gitu, atau enggak dari tanggal 1 deh. Kita hitung aja dari 1. Tadi ya, kita 10 tuh. Nah, untuk start ini adalah jam mulai lemburnya ya. Misal kita menggunakan apa namanya? Format teks di sini. Di jam start dan finish artinya mulai lembur dan selesai lembur. Kita gunakan teks ya. Nah, teks ya. Contoh di sini adalah misal lemburnya dari 12.00 sampai dengan 20.00, banyak banget tuh. Nah, biar ini aja kan sesuai nantinya. Kita hanya untuk contoh saja. Durasi ya, kita untuk mencari durasi yaitu selesai lembur dikurangi mulai lembur. Nah, ini kita menggunakan apa namanya date ya, time, date and time, mana time dia. Nah, terus sekarang untuk jumlah jam ini, JJM ini kita gunakan rumus hour. Oke, ini klik durasi. Nah, berarti 8 ya. Klik bawah, sini 0, tarik ke bawah seperti ini.
Nah, sekarang jumlah menit JMN sama dengan kita menggunakan rumus minutes. Kita klik juga durasi, kita enter ya. Oke. Kok ini nggak ada durasinya? Padahal ada durasinya. Ya, ingat. Apa ya? Durasi itu dihitung berdasarkan 30 misalnya. Itu baru ada. Kalau cuma nilai gini, ya apa ya? Kita copy aja. Misal di sini mulai jam 7 misal ya. Kayak apa 0 aja deh biar rapi gitu kan. 1 jam. Ini juga 20, jadi 18 saja kali ya. Nah, seperti itu. Ini 20. Oke. Ya, masuk dulu, cek nomor. Samain aja deh. Oh, jangan di-save aja, nggak apa-apa. Nah, ini kan kita udah mengerjakan sampai jumlah menit atau jam, jumlah menit, jumlah jam gitu ya. Oke, JMN itu jam, MNT itu MN ini ya menit ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke upah lembur. Nah, upah lembur nanti kita akan cari dulu harinya dari tanggal ini. Nah, untuk mempermudah kita menggunakan rumus biar otomatis ya. Sini sebenarnya saya udah ada, saya tinggal copy saja. Saya males untuk ngetik ulang gitu ya. Sebenarnya saya udah bikin 3 kali 3 kali dari aplikasi lemburan ini gitu. Cuman laptopnya terkendala sehingga ya jadinya ini baru ketiga nih. Harus membuang sampah-sampahnya dulu dan sebagainya gitu. Supaya hasilnya optimal. Nah, ini udah deh kita ambil contoh deh satu sama dengan teks gitu ya dalam kurung. Ini kita klikkan tanggalnya, titik koma, tanda petik, kurung kurawal. Kita masukkan lambang dari dolar dikurangi 421. Itu kode ya, 421 itu. Oke, terus lagi kita masukkan DDDD. Ini tuh artinya days gitu ya. Untuk mencari tanggal. Kita tutup. Nah, seperti ini. Kita tarik ke atas. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, kita udah menemukan harinya dari tanggal ini. Sekarang kita akan coba untuk menghitung upah. Nah, untuk menghitung upah kita masuk ketentuannya dulu. Di sini ada jam per jam gitu ya. Upah nih, sini ada upah per jam per menit gitu ya. Per jamnya anggap 50.000. Berarti per menitnya berapa tuh? Berarti 50 dibagi 60. Berarti 1 menitnya adalah 833-an gitu ya, rupiah. Nah, selanjutnya kita kasih nama dari kolom ini. Kolom per jam ini kita tuliskan per jam. Itu. Terus lagi ini per menit. Per menit, oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Ini datanya ya. Nah, kita masuk ke database-nya. Sama dengan per jam ya dikali ini jumlah jamnya kosong ya. Kita kasih kurung.
terus lagi ditambah dalam kurung per jam dibagi berapa? 60 itu detik ya. Terus lagi dalam kurung dikali, kita kalikan dengan jumlah menit ya, MNT, enter, kita enter. Nah, hasilnya 0. Kenapa 0? Karena memang 20 ke 20, di sini misal 22 oke gitu ya. Nah, ada 2 jam tuh. 2 jam 100.000. Nah, ini ada 4 jam 200 gitu ya. Nah, ini udah kita buat. Udah balance ya tentang upah lemburnya. Terus lemburannya kemana nih, ngapain dia tuh gitu. Misal apa ya, kita ambil apa ya nih, kalau di kerja gitu ya, kerja ya operator kan biasanya banyak tuh yang lembur ya, udah kerja OP aja operator gitu ya. Nah, sekarang data pegawai. Nah, untuk mengisi data pegawai ini kita isi dulu data pegawai di sini. Nama pegawai, ya, terus jabatan. Siapa ya di sini? Ini nomor 1 dulu. Kita pakai otomatis itu begini. Enter. Kita bikin berapa orang ya? 5 orang deh. Ini itu operator produksi gitu ya, jabatannya OP produksi gitu ya. Kebanyakan yang banyak lemburnya itu operator, karena supaya mesin hidup terus. Misal di sini ada Angga, Salim, Iksan, Dede, Hidayat juga boleh. Nah, habis itu terserah teman-teman mau dikasih apa namanya border, silahkan gitu ya, percantik lah gitu ya, supaya kelihatannya bagus. Pakai apa, warna kuning atau apa, kita simpan nanti aja deh simpannya. Nah, selanjutnya kita blok data tabel ini, data pegawai. Di sini kita masukkan TB atau enggak pegawai gitu ya. Udah. Nah, jadi kita masukkan nama. Nah, di nama nggak mungkin kita ketik gitu, siapa ya. Kita gunakan data validation. Sebelumnya kita blok dulu datanya, si kolomnya, sorry. Terus kita masuk ke data, pilih data validation. Di allow kita pilih list. Terus kita pilih si data pegawainya. Nah, ini dia. Hanya data nama saja, enter, klik OK. Nah, kita pilih tuh, ada pilihannya kan teman-teman. Nah, kita bisa pilih siapa saja gitu kan, bebas lah. Lalu di jabatan kita menggunakan rumus lookup dalam kurung, kita klikkan namanya, titik koma. Tadi nama di tabelnya adalah pegawai. Nah, pegawai titik koma, karena pegawai itu ada di kolom kedua, kita tuliskan 2 titik koma kan 0. 0 ini adalah false atau true gitu ya, dua-duanya sama aja. Terus lagi kita langsung ditarik aja. NA itu nggak apa-apa, NA itu ada datanya. Misal Salim lagi dia lembur gitu ya, terus gitu ya. Salim lagi lembur lagi, dia rajin lemburnya nih. Terus lagi Hidayat 2 hari ya, 2 hari deh. Terus si Angga nih. Terus lagi Hidayat lagi di sini. Hidayat lembur lagi nih, Hidayat misalnya. Nah, ini bulannya Agustus kan ya. Nah, jika udah seperti ini,
Berarti apa aja yang harus diisi oleh user atau pengguna dari aplikasi ini ya? Tentunya ya tanggal, ya, terus jam mulai, jam selesai, terus pilih dari nama di data validation. Tinggal gitu aja semuanya. Oke, kita selesaikan dulu. Nah, setelah ini kita jadikan aplikasi, kita blok semuanya. Kita pilih di insert, di menu insert. Oke, lemot ya. Pilih recommended pivot tables. Nah, biasanya ada gambar kalau pivot table recommended ini. Nah, kita pilih di sum upah lembur by nama gitu ya. Kita klik OK. Nah, dia akan masuk ke sheet baru. Kita kasih nama APK atau aplikasi. Nah, setelah ini kita masukkan bulan tentunya. Terus lagi jabatan masuk, hari, tanggal, startnya itu start lembur ya. Finish, durasi, JJM, jumlah jam, jumlah menit ya. Lagi terus lemburannya. Nah, setelah itu kita jadikan di sini donor total. Terus lagi di sini ada grandnya. Derivatnya itu kita jadikan show in tabular form. Nah, seperti ini. Nah, untuk bulan ini, mana ini? Nah, bulan ini lebih baik ditaruh di sebelah kiri, di ujung, di awal gitu ya, bulan. Caranya kita pindahkan dari menu pivot table ini. Kita tarik ke atas dulu, bulan ya. Nah, bulannya ada di atas kan saja. Seperti ini. Nah, di blank dia. Kita nggak pusing-pusing. Nah, durasinya 1 jam. Nah, kita cek di sebelah sini. Kita cek dulu deh satu. Kita perbaiki dulu. Sub om jamnya itu kita bisa ubah aja jadi apa gitu. JJM jumlah jam kita kasih tanda ini aja, tanda bintang aja gitu. Oke, sama upah lembur juga. Oke. Selanjutnya kita coba cek dulu aplikasinya supaya kalau nggak mau hitam ya atau bold ya kita pilih di sini raw here. Oke ya. Nah, ini udah jadi, tinggal kita benahi jam udah balance ya, 20.22 2 jam durasinya. Oke. Nah, durasinya itu menurut Anda nggak terlalu penting juga karena kan udah ada start dan finish dan JJM jumlah jam, jumlah menit hitungannya gitu ya. Berarti kita hilangkan saja untuk untuk durasi. Mana ya durasi? Nah, ini kita klikkan saja hilangkan. Nah, untuk lemburan ini kita taruh di depan setelah tanggal. Oke. Mana nih tadi? Setelah tanggal ya. Nah, di sini dia. Cara bacanya enak nantinya. Nah, untuk meratakan kanan atau kirinya disesuaikan aja di di sini di home ya, di menu home. Terus lagi untuk upah lemburnya kita bisa menggunakan rupiah dengan cara klik accounting ya, seperti ini. Nah, ini udah kelar, udah balance teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal bikin papan papan filter.
kita masukkan insert line seperti itu, klik bulan saja, di bulan saja ya. Nah, seperti itu. Jika kalian nggak mau kelihatan menu ini, silahkan kalian klik di file list. Nah, ini dia. Kita ya seperti ini. Mungkin nanti ini ada sampai 12 bulanan ya. Kita cek tuh. Agustus ya. Agustus cuma 1 ya. Kenapa Agustus 1? Karena kita lihat datanya. Kita filternya buang dulu. Nah, ini nggak ada datanya. Kita cek di database. Nah, Agustus cuma ada 1. Kita copy, kita pastikan ke bawahnya. Nah, seperti ini. Kita simpan ya. Oke, nggak usah disimpan. Nanti kita refresh. Nah, ini udah balance blanknya udah hilang karena kita udah isi gitu ya. Oke. Cara bacanya di bulan Agustus nama yang lemburnya ada si Angga, Hidayat, dan si Salim. Kita cek di sini, benar nggak? Salim, Hidayat, Angga, Hidayat ya. Kita lihat di orang. Oke, kita cek lagi aplikasinya. Hari Minggu yaitu ada si Hidayat sampai sebagainya, bisa dicek lagi ya. Tanggalnya segini ya, dan dan lemburannya ngapain sih ya? Lemburannya dia kerja sebagai operator gitu. Start mulai kerjanya di jam 20 sampai dengan jam 22. Artinya 2 jam ya. Nah, di sini ada yang 2 jam 30 menit ya. Nah, kita bisa ubah juga deh di database, misal ada yang dari jam 18 atau enggak 18 di sini nih. 18.30 gitu ya. Oke. Kita cek di aplikasinya, kita refresh. Mana 18.30? Oh, ini ya belum ya. Kita refresh lagi. Oh, kita harus simpan dulu data ini. Teman-teman, kita cek, kita taruh di D aja kali ya. Di D kita taruh lagi aplikasi lemburan Tuton gitu ya. Tutorial online ya. Nah, setelah itu kita refresh. Di nomor berapa ya kita tadi ubah? 18.30 di si Salim. Oke, kita cek si Salim. Nah, ini dia. Ya, ada ini. Nah, jika udah seperti ini, kita untuk lebih membaca atau supaya hasil dari masing-masing orang ini tahu berapa sih jumlah hasil dari orang ini, misal si Angga ini berapa total yang dia dapatkan dari lemburan ini gitu. Caranya mudah teman-teman, kita klik di nama, klik kanan, pilih subtotal nama. Nah, ini dia udah keluar. Seperti ini teman-teman aplikasinya. Nah, coba kita kasih warna deh. Tapi jangan warna yang menderang banget gitu ya. Sesuaikan saja. Seperti ini boleh. Nah, ini si Salim. Dia kerja operator ya. Nah, ini kan masih ada nih. Nah, ini kenapa bisa hilang gitu? Karena ya ini diminuskan ya. Untuk menghilangkan minus plusnya, kita klik ya, kita kembalikan lagi tadi. Nah, kita klik ini button tombolnya. Seperti ini teman-teman. Nah, misal kita cara hitungnya seperti ini. Si Angga, dia 3 hari kerja, dia mendapatkan jumlah jam 6 jam, 6 jam 0 menit ya. Totalnya adalah 300.000. 1 jamnya itu 50.000 teman-teman. Kita cek di sini ketentuannya. 5 jam itu 1 jamnya 50.000. Oke. Berarti 6 kali 5 30, 300.000. Betul ya. Oke ya. Ini tidak akan ada yang salah kalau seperti ini, kalau hitungan seperti ini.
Nah, misalnya di sini kita kasih keterangan aplikasi lemburan atau enggak gini aja, lemburan PT gitu ya, PT Hidayat Abadi selalu. Nah, kita hitamkan, besar dulu sebelumnya, hitamkan, kita tambah satu kolom lagi. Nah, di sininya ada gunung batu, jalan ya, jalan. Alamatnya yaitu Sukamakmur. Alamatnya yaitu Jonggol, Jawa Barat ya. Saya nggak terlalu mempublikasikan gitu ya. Di sini ada nomor pengajuan. Kalau mau pakai huruf besar silakan. Atau enggak pengajuan nomor gitu ya. Nah, ini sesuaikan dulu. Kita merge gitu ya. Untuk bikin titik 2, kalian cukup masuk ke menu number, pilih custom. Sini kalian bikin sendiri, gunakan it, terus lagi ini bintang titik dalam kutip titik 2. Enter ini ya. Status pengajuan ada tanggal pengajuan, kita ada tanggal itu, misal pengajuannya 001 lembur LM gitu, lembur PT HIHLS gitu, VI untuk bulan 2022. Nah, seperti itu ya cara pengerjaannya. Terus tanggalnya gitu ya, masukkan juga. Misal sekarang tanggal berapa nih? Berapa ya? Sekarang aja kali ya. Nah, seperti ini. Kita bisa gunakan apa lagi ya? Nah, ini dia. Ini cara jadi ya akhirnya. Nah, tinggal kita masukkan tanda tangan ya. Nah, sekarang kita coba lagi di database, kita tambahkan lemburannya untuk bulan September ya kan, Agustus, September. Gitu ya. Nah, kita copy, kita pastekan ke bawah. Oke, ini kita simpan ya. Mungkin hasilnya akan sama seperti tadi. Kita cek aja. Kita refresh di sini. Refresh seperti ini. Database. Nah, kita cek dulu. Ditakutkan ya databasenya hanya sedikit, ya takutnya nggak ke bawah di database, maka kita cek dulu di change data source gitu ya. Nah, ya nggak ke bawah ya teman-teman. Langsung aja dari kolom huruf ini langsung seperti ini. Artinya dia keseluruhan. Nah, sekarang udah ada. Yang blanknya kita hilangkan saja. Kita ambil Agustus tuh. Nggak mungkin kan pengajuan di 2 bulan, pastinya 1 bulan, makanya saya buatkan satu. Nah, coba kita tambahin si
di September ini ya, di September ini ada beberapa orang. Misal di sini si Dede misalnya. Nah, dia lembur rajin nih si Dede. Wah, banyak sekali dia. Oke, si Dede masukin. Terus oke lah, nggak apa-apa si Dayat satu gitu ya. Oke, ini yang OP produksi ya semuanya. Ini pasang, kita tarik aja seperti ini. Untuk jamnya kita ambil aja deh beberapa dari sini. Nah, seperti ini kita tarik aja. Kerja OP juga kan. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kita cek di aplikasi teman-teman. Apakah bertambah orang maksudnya. Kita refresh. Ya, betul sekali. Bertambah orang nama Pak Dede ini. Dia mendapatkan 1.500.000 itu ya, lumayan gede banget. Dia banyak lemburannya. Oke. Ini seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita bikin untuk tanda tangannya. Sebenarnya saya udah buat di sini, tinggal kita copy paste gitu ya. Di ketentuan, nah di sini kita copy paste saja. Kita pindahkan di aplikasi lemburan Pluton. Terus dimasuki ke ketentuan. Nah, kita pastekan di sini. Ini terus lagi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kita kasih warna putih biar bagus saja seperti ini. Kita copy-kan datanya, kita pastekan di aplikasi di sini ya. Pastekannya yang picture link ya. Nanti dia berubah ketika kita rubah di data sana. Nah, sekarang kita tinggal ya, kalau mau di print tinggal di print seperti ini. Sesuaikan saja. Back layout ya, terus lagi print area misal. Kita coba print one print. Nah, ini kan masih lembaran apa ya namanya tuh, pengajuan lembaran apa kertasnya secara landscape. Jadi kita juga cari yang A4 aja. Nah, biar seperti itu. Nah, kalau mau bikinnya apa secara potret gitu ya, ya udah seperti ini. Cuman kalian bisa gunakan scaling di sini supaya lebih rapi. Cuman kecil hasilnya. Mending juga ya di landscape aja. Nah, seperti ini. Kalau nggak pakai fit to file juga ya apa sih, biasanya seperti ini, cuman ini lebih enak pakai fit to sheet ya, fit sheet ya. Ini satu lembar aja. Nah itu. Nah ini gitu aja teman-teman yang request tentang pembuatan aplikasi tentang lemburan dari Kak Kak Dokter Office gitu ya. Dari mana itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan requestan aplikasi lemburan dari PT Hidayat Abadi Selalu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.